Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Watson Economic Bring the Insight bersama saya Lintang Titian Purbasari, peneliti Indef. Bermewah-mewahan di atas kondisi pelik masyarakat adalah hal yang tidak seharusnya terjadi bagi para wakil rakyat. Merespon dengan cara arogan namun gagal mengatasi persoalan ekonomi, bukankah itu zalim? Disumpah di atas kitab suci namun berkhianat dan tidak amanah, apakah layak menjadi wakil rakyat? Dimiskinkan dengan dirampas harta bendanya oleh masyarakat itu sendiri, apakah sebagai perilaku yang adil? Mari kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yakni Prof. Murniati Muslisin, atau biasa kita sapa Madam Ani. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di Watson Ekonomi pada siang hari ini. Ya, Madam, kalau kita lihat kondisi yang saat ini ya, kemarin kan ramai itu ada demo. Nah, kemudian ada yang namanya juga wakil rakyat. Sebenarnya bagaimana sih, Madam, konsep wakil rakyat dan mengapa ada wakil rakyat itu sampai saat ini, dan apakah zaman Nabi itu ada yang namanya wakil rakyat? Ya, terima kasih Lintang. Ya, memang kalau kita lihat lagi di area era demokrasi yang ada di Indonesia dan juga bagaimana undang-undang mengatur semuanya yang ada di Indonesia ini tentang wakil rakyat, memang ini suatu yang juga dianjurkan dalam agama. Ya, jadi kalau kita baca-baca lagi sejarah peradaban Islam, itu memang kita diberikan semacam contoh-contoh ya. Nah, tentu saja dari awal pun Nabi kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu disebut khalifatul fil ardh, yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin, dan pemimpin itu ya tentu saja akan dipertanggungjawabkan semuanya nanti di akhir, di yaumil akhir nanti. Nah, tentu saja kalau kita bicara contoh-contoh siapakah setelah Nabi Adam dan para nabi semuanya adalah pemimpin kaumnya. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan oleh para pemimpin yang lainnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya dengan khulafa-khulafa yang selanjutnya. Kita sampai hari ini pun kita lihat wakil rakyat itu diperlukan, pemimpin rakyat itu diperlukan untuk apa? Untuk menyuarakan aspirasi rakyat, keinginan-keinginannya, keluhan-keluhannya, dan tentu saja bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Ya, Madam. Tentunya waktu itu kan pemilihannya kan berdasarkan beliau-beliau ini tuh berilmu, kemudian tentunya amanah ya, dan ketakwaannya gitu. Nah, untuk saat ini tuh meskipun pemilihannya itu dengan voting, bukankah nilai-nilai tersebut tuh seharusnya tetap dipegang ya? Ya, ini yang memang harusnya ada syarat ya, syarat wakil rakyat. Bahkan Syekh Al-Mawardi itu menuliskan tentang Al-Hakam Al-Sultaniyah, ya, satu kitab yang memang menggambarkan betapa banyak ya syarat-syarat menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin. Nah, yang tadi disebutkan oleh Lintang tadi, ya sebagai salah satu syaratnya yaitu amanah. Sanggup nggak dia menerima amanah ini? Dalam ayat Al-Quran disebutkan, bahkan kita itu wajib memberikan segala sesuatu amanah itu kepada ahlinya. Nah, berarti kan harus ada ilmunya. Nah, kemudian dia bertakwa nggak? Ya tentu saja dengan syarat takwa itu, yaitu dia ya dengan nilai-nilai Pancasila misalnya, ya. Dan kalau kita lihat lagi dalam agama Islam, agama-agama yang lain yang diakui di Indonesia juga berorientasi kepada ketuhanan. Nah, maka dari itu takwanya kepada Tuhannya yang kemudian nanti kita lihat ketika mereka, kebetulan Madam tahun kemarin diundang untuk menyaksikan salah satu sahabat yang diangkat menjadi wakil rakyat itu diambil sumpah jabatannya.
Nah, itu kan kita lihat sendiri bagaimana mereka harus berikrar, harus berani tadi mengemban amanah dan harus menunjukkan keilmuannya. Nah, dan juga harus bertakwa dengan simbol tadi, diangkat sumpah jabatannya dengan Al-Quran loh. Dan kalau dia bukan beragama Islam dengan kitab suci yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa syarat-syarat itu sudah sebenarnya secara simbolis itu ditunjukkan penting. Nah, tinggal prosesnya ketika voting ya kita nggak bisa. Sekarang kita sebagai pemilih deh, waktu pemilih sebagaimana rakyat itu bisa membuat penelitian dahulu misalnya seperti peneliti Indef. Kan sebelum voting udah belum nih yang amanah yang mana ya, yang berilmu yang mana ya, kemudian yang bertakwa yang mana, ada nggak kita ngeriset? Nggak kan? Nah, belum sampai ke sana, rakyat kita belum sampai ke sana kritisnya. Suatu saat kita inginkan rakyat kita punya level kritis sampai ke sana tuh, sehingga nggak salah pilih, Lintang. Semoga kita tuh tidak salah pilih ya, Madam. Karena di tanggal 28 Agustus yang kemarin tuh kan terjadi demo besar ya di depan kantor DPR, sebagaimana bentuk sampai kemarahan dari masyarakat akibat ya arogansi dari para oknum yang disebut dari wakil rakyat, karena ya nggak semuanya. Dan dalam memberikan respon, kemudian fasilitas umum tuh sampai dibakar dan beberapa rumah dari anggota DPR tuh dijarah. Nah, ada juga korban jiwa gitu yang ya kita semua tahu dilindas dari Barakuda gitu. Dan dari tanggal 29 hingga tanggal 31 Agustus juga terjadi demo di berbagai daerah. Nah, sejumlah gedung DPRD juga dirusak dan ada korban jiwa juga. Nah, di mana kerugian infrastruktur ini tentunya sangat banyak dan secara nominal juga diperkirakan hingga ratusan miliar. Dah. Tanggapan dari Madam Ani itu gimana? Iya, ini memang disayangkan ya. Harusnya memang kalau kita dari tuntutan agama Islam misalnya, itu memang dianjurkan untuk bermusyawarah. Bermusyawarah itu kan nggak pakai galak-galakan. Bermusyawarah itu nggak pakai marah-marahan. Bermusyawarah itu memang ditunjuk pertama pemimpinnya. Jadi memang memberikan aspirasi itu harus ada pemimpinnya. Ya, di dalam surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran memang dianjurkan ya, wa amruhum syura bainahum. Jadi diserahkan bagaimana urusan-urusan itu dimusyawarahkan di antara kalian. Dan bahkan ketika ada sebuah hadis, kita dianjurkan ketika kita dalam perjalanan ya, kita bertiga, pilihlah salah satu untuk jadi pemimpin. Nah, itu kan berarti ada apa-apa nanti yang pemimpinnya akan nunjukin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nanya ini, nanya itu penting tuh. Nah, berarti kan itu sudah menggambarkan di dalam undang-undang juga sudah diatur sedemikian rupa bagaimana menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Demonstrasi tidak dilarang dalam undang-undang di Indonesia gitu ya. Bahkan kita di Undang-Undang 1945 sekalipun kita sudah diberikan kebebasan untuk bersuara gitu ya, menyampaikan aspirasi. Hanya saja caranya. Nah, ini yang mungkin lagi-lagi bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia dan bagaimana juga kita bisa berpolitik secara sehat ya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden juga ketika memberikan opini tentang bagaimana dan mengapa gedung-gedung DPRD dibakar, itu kan duit rakyat juga yang ngebangunnya pada waktu itu. Dan ketika dinilai yang paling parah kan yang di Makassar. Kebetulan Medem tanggal 31 Agustus 1 September itu berada di Makassar. Itu sampai 260 miliar sendiri kerugian. Belum lagi korban jiwanya. Paling banyak di Makassar, ada 4 orang. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali gitu. Sedangkan ketika ada, kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain ya, seperti di Palu, ya di Aceh, itu mereka bisa diredam. Bahkan para pemimpin turun dan mendengarkan. Yang sebenarnya rakyat juga senang gitu ketika ada yang keluhannya didengarkan dengan saksama, kemudian betul-betul dicatat dan diberikan janji. Sebenarnya itu yang dituntut oleh rakyat. Nah, adapun
eh, niat-niat pihak lain. Nah ini juga mungkin yang lagi tentunya diinvestigasi lebih lanjut oleh pemerintah ya. Apakah ada motif-motif lain? Ini kita harapkan penegak hukum ya yang ada di Indonesia ini harus segera, karena rakyat resah. Kita lihat sendiri Jakarta lenggang ya. Kemarin Madam pulang dari suatu kegiatan pulang ke Bogor itu nggak seperti biasanya. Akhirnya merugikan rakyat juga. Kenapa? Ekonomi nggak jalan, ya kan? Sudahlah kita merugikan diri sendiri karena habis waktu, kemudian juga ikut-ikutan dengan ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Kedua, kita juga ikut merusak yang sebenarnya harta kita sendiri. Halte, ada beberapa yang Madam lihat juga haltenya hancur rusak. Sayang banget. Padahal haltenya udah bagus-bagus gitu kan. Dan kemudian kita juga sudah melihat bagaimana gedung-gedung yang akhirnya tidak bisa lagi dipakai untuk aktivitas operasional yang tadi menyuarakan suara rakyat lagi gitu. Nah ini kan sayang sekali. Nah bahkan yang di Makassar itu sampai kita tidak boleh berpunya kegiatan offline pada saat itu. Semuanya disuruh online. Nah ini menjadikan pelajaran bagi kita semua yang kita harus ambil ibrohnya, ya pelajarannya. Tentu saja pemerintah kita juga kita dukung ya selemah-lemahnya dukung kita dengan doa. Itu tuh ya, selama-lamanya dukung kita adalah dengan doa supaya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari itu tadi kita tuh apa sih yang perlu kita desak gitu segera di ke pemerintahan agar ya meredam kondisi yang terjadi saat ini. Ya ini kalau kita lihat beberapa kota yang berhasil meredamkan ya para demonstran itu dengan cara mengajak bicara baik-baik dan meminta tuntutan yang diharapkan seperti apa, dan kemudian tindakannya itu secara transparan disampaikan oleh ke masyarakat. Jadi apa yang diinginkan, kemudian solusinya apa, kemudian time frame yang penting. Kan nggak mungkin dong pemerintah bisa memenuhi semua hasrat masyarakat dalam waktu singkat, tapi diberikan janji yang betul-betul achievable, yang betul-betul bisa dicapai oleh pemerintah. Nah ini yang sangat penting. Jangan sampai, mohon maaf, kita kadang-kadang tuh kita mendengar janji-janji gitu ya, ternyata kita nggak bisa nggak melihat itu, ya, tidak melihat adanya yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kemarin itu kan udah ada yang namanya 17+8, Madam. Nah, mungkin itu kan berkali-kali supaya direalisasikan. Itu dari Madam gimana? Apakah kan ada waktu seminggu tuh kan? Sampai mereka 5 September ya. Nah, gimana tuh Madam kalau misal nggak sampai terrealisasi nih? Ya, kan pemerintah punya jajaran ya. Jadi masing-masing harus mengambil tuntutan itu secara porsinya. Nah seperti apa misalnya di kementerian apa, di bagian mana dan sebagainya. Dan kemudian ya memang harus diberikan jawaban gitu. Ya mungkin kalau misalnya pemerintah tidak mampu untuk memberikan jawabannya sekarang, mungkin bisa. Dan apakah memang itu tidak perlu diajukan, ya itu juga disampaikan gitu. Nah, Madam, tadi kan kita udah ngebahas 17+8 nih. Terus di dalamnya kan ada beberapa poin yang menarik yang bisa kita bahas sesuai dengan syariat Islam. Salah satu itu pengesahan undang-undang perampasan aset. Nah, perampasan aset dalam Islam itu bagaimana, Madam? Iya, ya ini memang kita tahu bahwa ada hak orang lain yang ketika diambil itu perlu kita tertibkan dengan cara mengembalikannya kepada yang pemiliknya. Nah memang dalam hal undang-undang perampasan aset koruptor ini juga diperlukan kejelasan. Maka dari itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan petunjuk yang jelas ketika ada yang selama ini sebenarnya sudah terjadi, sudah dilakukan oleh KPK misalnya ketika merampas aset-aset koruptor itu juga rampasnya pastinya dengan baik-baik ya. Makanya kita sudah ada
badannya, sudah menjalankannya, dan tinggal hanya diperketat saja undang-undangnya. Nah, ketika sudah dirampas tadi, aset itu harusnya dikembalikan kepada rakyat. Tapi rakyat kita kan ada 285 juta, gimana ngebagiin satu-satu gitu kan. Maka dari itu yang dilakukan oleh KPK adalah dengan cara melelangnya. Jadi memang ada memang ada tempat sendiri khusus untuk rampasan, kemudian juga untuk pelelangan juga ada prosedur yang tersendiri, kemudian setelah itu dikembalikan. Cara yang mengembalikannya adalah ke kementerian dan lembaga yang memang sudah disepakati. Ya. Nah, memang secara transparansi ini perlu disampaikan ke rakyat harusnya. Ketika ini terjadi di korupsi, misalnya salah satu contohnya misalnya korupsi di pertambangan misalnya. Nah, ini kementerian yang mana yang menerima dana lelangnya dan kemudian digunakan sebagai apa? Nah, ini harusnya rakyat diberitahukan dengan cara ya membuat berita press release resmi, dan itu sebenarnya yang dituntut oleh rakyat. Kejelasan, transparansi. Ya, Madam. Kemudian juga ada kayak rencana reformasi perpajakan. Nah, reformasi perpajakan yang lebih adil dalam Islam tuh pada zaman Rasulullah tuh apa yang bisa dijadikan contoh untuk memperbaiki perpajakan saat ini? Ya, memang perpajakan ini juga menjadi isu yang cukup panas ya. Apalagi sudah banyak opini-opini yang mengarahkan bahwa, loh, kenapa zakat tidak bisa mengurangi nilai pajak gitu. Nah, memang sudah bagus ya, sudah ada reformasi pajak sebelumnya, itu mengurangi pendapatan kena pajak. Sudah bagus, kita apresiasi kepada pemerintah. Namun, apakah boleh ataukah sangat bisa sebenarnya ya dibuat sedemikian rupa kerjasama antara beberapa kementerian dan lembaga tentunya, baik itu Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial ya, kemudian juga Kementerian Keuangan sebagai otoritas perpajakan negara. Nah, ini untuk termasuknya juga badan-badan amil zakat nasional yang sudah ditunjuk, yaitu sebagai otoritas yang tertinggi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Nah, bagaimana ini bisa diberlakukan? Toh kita sudah ada benchmark di negara lain, yang dimana zakat itu mengurangi nilai pajak, bukan nilai pendapatan kena pajak yang selama ini diberlakukan di Indonesia. Kenapa? Kalau nilai pendapatan kena pajak, misalnya pendapatan kena pajak kita 100 juta. Nah, ketika pajak kita yang kita tunaikan, dan itu juga dibatasi lintang, misalnya 2,5% saja menurut ya juknisnya perpajakan ya, nggak boleh lebih dari situ. Jadi walaupun lintang sangat dermawan menunaikan pajaknya sekian-sekian, tetap diakui 2,5% aja dari 100 juta tadi. Nah, setelah dikurangi, maka nilai bawahnya tetap harus pajak progresifnya berlaku. Nah, di negara lain itu ada bagaimana perpajakan sedemikian rupa, PKP-nya atau pendapatan pajaknya, kemudian dinilai pajaknya berapa, nilai pajaknya progresifnya berapa, kemudian zakatnya lintang berapa. Kalau misalnya zakatnya pajaknya lintang misalnya 10 juta gitu. Nah, nilai zakatnya lintang 10 juta itu diakui untuk rebate atau mengurangi nilai pajaknya. Nah, apakah itu bisa dilakukan di Indonesia? Tentu saja dengan adanya kerjasama yang baik di antara lembaga-lembaga yang tadi sudah disebutkan, ini sangat memungkinkan sekali lintang. Dan menurut teori-teori dari beberapa yang sudah melakukan survei, ini bahkan bisa lebih bersemangat masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, untuk menunaikan zakatnya ketika tahu zakatnya dapat mengurangi pajak. Bagaimana dengan agama lain? Tentu saja bisa diakomodasi. Di agama Kristiani misalnya ada persepuluhan. Nah, sepanjang tentunya zakat, persepuluhan, dan yang lainnya juga donasi-donasi keagamaan ini ada disalurkan ke lembaga resmi. Nah, ini sudah berlaku. Ya, jadi bisa dengan form 1770 kita bisa menulis berapa yang sudah kita tunaikan zakatnya dan mengurangi PKP. Nah, sekarang kita dengan form yang sama misalnya, tapi bisa mengurangi pajak. Itu ya, makanya kemarin tuh saya sempat lihat bahwa sepertinya DPR sudah membuka pintunya ya untuk mahasiswa bisa masuk ke dalamnya gitu dan menyampaikan aspirasinya yang ya bentuk dari keluh kesah mereka semua lah. Nah, untuk demo yang terjadi adalah ekspresi kemarahan masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah
karena gagal mengatasi persoalan ekonomi. Terlepas adanya aktor yang menunggangi di balik itu, hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Nah, untuk para korban jiwa, kami semua turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, Madam, atas waktu dan kehadirannya untuk siang hari ini. Nantikan episode Watson Economic selanjutnya di YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef selanjutnya, bisa kunjungi Instagram indef _official. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.